Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Sally Agustina, NIM 12210183039 akan menjelaskan mengenai rancangan bahan ajar untuk KD 3.6 kelas 8 SMP yang isinya berbunyi mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Judul bahan ajar yang akan saya kembangkan yakni menggali informasi dari teks eksposisi. Kemudian untuk keunggulan bahan ajar dibandingkan dengan bahan ajar lainnya adalah terdapat gambar atau ilustrasi. Hal ini ditujukan untuk menarik perhatian siswa. Selain itu, materi bahan ajar lebih lengkap, bahasa mudah dipahami siswa, dan jika terdapat kata-kata sulit akan diberikan keterangan makna dari kata tersebut. Sedangkan untuk bentuk bahan ajar yang akan saya kembangkan yakni berbentuk cetak. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Untuk mempertegas masalah yang disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya agar pembaca mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Kemudian, struktur teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki struktur tersendiri yang terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan pernyataan ulang. Dalam soal pada umumnya, akan disajikan potongan paragraf dan peserta didik diminta untuk mengidentifikasinya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep dari ketiga komponen struktur tersebut. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berada pada bagian awal teks yang berisi topik yang diangkat oleh penulis. Selain itu, opini dari penulis juga termasuk di dalamnya. Opini ini membuat pembaca untuk memposisikan diri apakah pro ataupun kontra. Kedua yaitu argumentasi. Setelah topik diangkat melalui opini, bagian selanjutnya ialah bagaimana opini tersebut didukung dengan argumentasi berdasarkan data dan fakta yang kuat serta sistematis. Semakin ilmiah data yang diberikan dan dengan penjelasan yang runtun, semakin baik kualitas dari tulisan. Karena itu, bagian ini pada umumnya lebih dari satu paragraf, sebab selain data dan fakta, beberapa jenis teks eksposisi memberikan penyajian contoh beserta alasan. Penegasan ulang. Bagian ini berada pada paragraf akhir sehingga disebut juga sebagai penutup atau kesimpulan. Tesis disebutkan, tetapi biasanya tidak secara langsung atau dengan menggunakan kata rujukan. Hal ini dapat dilihat pada kalimat ini. Pada akhirnya, persoalan tersebut masih menjadi perdebatan. Kata tersebut merujuk apa yang diangkat pada bagian tesis. Kemudian, ciri kebahasaan teks eksposisi. Yang pertama, menyatakan dan menjelaskan pendapat. Kedua, memuat fakta yang bersumber dari penelitian yang diperlukan untuk menyajikan data informasi. Ketiga, penegasan pendapat berada di bagian penutup yang bersifat objektif dengan ragam ilmiah dan kalimat efektif. Yang keempat, penggunaan promina atau kata ganti. Selanjutnya penggunaan leksikal, dan yang terakhir penggunaan konjungsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai indikator, kegiatan, dan rubrik penilaian pembelajaran dari KD 3.6 ini. Indikator. Yang pertama, menentukan struktur teks eksposisi, dan yang kedua yakni menentukan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kegiatan. Setelah peserta didik selesai membaca materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan di dalam bahan ajar
dan telah diberi penguatan oleh guru, siswa akan diajak melakukan sebuah game. Langkah pertama, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap 2 kelompok siap untuk bertanding dalam game. Peserta didik berkumpul di meja yang telah ditentukan untuk mengidentifikasi bagian teks yang sesuai dengan judul atau pernyataan pendapat yang telah dituliskan di bendera. Waktu yang diberikan hanya 5 menit. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pendidik, setiap kelompok berlomba untuk mengurutkan bagian isi teks eksposisi yang telah diacak. Kemudian, kelompok yang telah menyelesaikan misi harus segera mengangkat bendera. Setelah selesai, peserta didik mencocokkan urutan dengan kunci jawaban yang akan ditayangkan pendidik melalui salidia PowerPoint. Permainan putaran kedua, setiap kelompok mengidentifikasi paragraf yang mengandung informasi fakta dan menancapkan bendera kata tersebut di kolom fakta. Terakhir, peserta didik dan pendidik melakukan refleksi. Untuk rubrik penilaian dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk aspek kelengkapan unsur, jika siswa mampu menyebutkan struktur dalam teks eksposisi serta menunjukkan buktinya dengan tepat dan lengkap, siswa mendapatkan skor sempurna yakni 4 poin. Jika siswa mampu menyebutkan struktur teks eksposisi serta menunjukkan buktinya dengan tepat namun kurang lengkap, siswa mendapatkan skor 3 poin. Jika siswa mampu menyebutkan struktur teks eksposisi namun menyebutkan bukti yang kurang tepat, siswa mendapatkan skor 2 poin. Untuk aspek kaidah kebahasaan, jika siswa mampu menyebutkan 4 kalimat fakta dan opini yang terdapat dalam teks eksposisi, siswa mendapatkan skor sempurna yakni 4 poin. Begitu pula seterusnya. Nilai tugas yang dikerjakan peserta dihitung dengan rumus skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikalikan 100. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.